bersama para warga paguyuban alumni Al-Azhar Mesir Jawa Barat dan juga alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami dalam podcast PAM Jabar. Dan pada kali ini kita akan membicarakan keadvokasian. Oleh karena itu, alhamdulillah bersama-sama kita pada saat ini kehadiran yang pertama yaitu Bapak Asep Mulyana Sarjana Hukum selaku Ketua DPD Kongres Advokat. Betul Pak Asep ya? Iya. Wilujeng Sumping Pak Asep. Ya, terima kasih. Pak Asep. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Herman alias Kang Billy Sarjana Hukum selaku Humas DPD KAI Jabar. Wilujeng Wangi. Wilujeng Wangi. Kuma, damang we. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah Sehat-sehat selalu. Amin amin. Yang ketiga kehadiran pula yaitu dari jajaran penasehat PAM Jawa Barat yang juga beliau sebagai penasehat Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Hamzah Hasan LCMA. Selamat malam Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wilujeng Wangi Pak Kiai. Para pemirsa sekalian, kita selaku alumni Al-Azhar ataupun juga sebagai duta agama di Indonesia seringkali diidentikan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan. Akan tetapi kita pun menyadari bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum adalah juga bagian dari proses perkhidmatan kita, baik itu untuk keumatan ataupun untuk kebangsaan. Oleh karena itu kita akan berbincang-bincang selama 30 menit ke depan dengan para narasumber kita ya, seputar dunia advokasi terutama. Oleh karena itu terlebih dahulu saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Asep terlebih dahulu. Pak Asep, boleh dijelaskan apa Indonesia itu apa kira-kira Pak Asep? Iya, Kongres Advokat Indonesia itu salah satu organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ya, di mana Kongres Advokat Indonesia ini untuk persoalan masalah mengadvokasi persoalan khususnya bagi alumni Al-Azhar yang ingin menjadi advokat itu harus senantiasa sesuai dengan Undang-Undang Advokat pasal 3 itu mengenai syarat persyaratan menjadi advokat. Yang pertama mungkin tentunya harus warga negara Indonesia. Ya. Kedua umur itu minimal 25 tahun. Ini syarat-syarat untuk menjadi seorang advokat ya. Begitu ya. Terus mereka harus magang 2 tahun dan lulus diangkat menjadi advokat oleh organisasi advokat dan tidak menjadi seorang PNS maupun ASN. Oh, tidak boleh ya? Tidak boleh. Tetapi bagi tenaga honorer di suatu kelembagaan pendidikan boleh-boleh saja. Diperbolehkan kalau mereka bergerak di bidang swasta. Syarat-syarat advokat sesuai dengan Undang-Undang Advokat, yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Oh, tahun 2003. Baik, pemirsa sekalian, PAM Jabar memiliki suatu program yang sangat strategis, ya, yaitu akan menyelenggarakan pendidikan advokat, ya, yang insya Allah akan diselenggarakan selepas Idul Fitri nanti. Oleh karena itu, pada malam hari ini secara kebetulan kita dari unsur pembina, penasehat dan juga pengurus PAM Jawa Barat mengadakan rapat langsung dengan pengurus DPD KAI Jabar. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh mengenai advokat, terlebih dulu kawan-kawan ini mengetahui nih ke Kang Billy nih, Kang Billy, apa sih sebetulnya kira-kira yang disebut dengan advokat itu begitu?
Advokat itu profesi apa begitu kan? Menurut saya pribadi, advokat itu suatu profesi yang sangat mulia, ya kan? Dimana kita bisa membela yang benar maupun yang salah. Ya. Jadi advokat ini bisa mendampingi di pihak kepolisian, yaitu non litigasi, ya, maupun di pengadilan, yaitu di pengadilan. Oh iya. Ya. Asalkan advokat itu sendiri sudah memiliki atau BAS, itu berita acara sumpah Iya. yang diterbitkan oleh pengadilan tinggi, di mana Pengadilan tinggi itu di tingkat provinsi ya? ya di tingkat provinsi. Betul. Khususnya. Kalau Jawa Barat ya di pengadilan tinggi Jawa Barat. Oh Ya, iya. Yang sering santer kita dengar kan advokat itu ya alias pengacara dalam istilah yang lain. Apakah itu sama atau berbeda itu kan? Identik dengan advokat, ini kan wilayah kerjanya nasional. Oh iya. Dulu mungkin ada sebelum undang-undang advokat terbit ini ada yang namanya pengacara. Itu pengacara ini ruang lingkupnya hanya cukup kabupaten. Gitu. Nah, sudah adanya undang-undang advokat terbit, maka pengacara melebur menjadi advokat. Oh Gitu. setelah adanya undang-undang itu tadi. Iya. Jadi kalau dulu pengacara menjadi advokat itu harus ada syarat. Gitu. Tapi karena ada sekarang sudah terbit undang-undang advokat menjadi advokat gitu. Oh iya. Otomatis. Secara otomatis berarti Iya. ya dengan turunnya undang-undang tadi. Iya. Ya. Baik, kawan-kawan sekalian, di PAM Jabar juga memang berencana kita akan membentuk sebuah lembaga bantuan hukum begitu ya untuk PAM Jawa Barat. Karena kita memang terhimpun di dalam paguyuban alumni Al Azhar Jawa Barat, karena memang fokus hukum kita, kemudian pendidikan kader hukum kita termasuk nanti pendidikan advokasi itu adalah terlebih dahulu untuk alumni Al Azhar Jawa Barat yang terhimpun di PAM Jawa Barat. Selanjutnya yaitu kepada Kiai Hamzah, Pak Kiai. Sebagaimana pengalaman Pak Kiai sebagai penasehat di sebuah lembaga tersebut, Pak Kiai? Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama Pak Sekjen, Kang Mufti, Kang Asep sebagai Ketua KAI DPD Jawa Barat dan Kang Gun sebagai Bidang Humas KAI Jawa Barat. Lembaga bantuan hukum itu memang satu tuntutan akademis, satu tuntutan masyarakat, ya, satu panggilan nurani ya. Panggilan nurani bagi akademis ya, dan kita terutama alumni Al Azhar yang tergabung dalam PAM ini semacam pengabdian ya. Pengabdian PAM terhadap masyarakat terutama yang kurang mampu Bapak gitu ya. Itu yang kurang mampu, yang tidak bisa menyampaikan perkara-perkara hukumnya atau yang tersendat perkara-perkara hukumnya itu bisa di-hire oleh lembaga bantuan hukum. Kalau di kampus itu biasanya ada disebut dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Indonesia. Itu di kampus-kampus di seluruh Indonesia, terutama yang di Prodi Hukum Tata Negara itu ada. Dan saya kira tepat sekali malam ini, kita malam ke-15 Ramadan ini dapat berkah malam ini, subhanallah ya. PAM Kang Mufti kita kedatangan dari KAI, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dan saya kira ke depan PAM itu tidak lagi kesulitan untuk memberikan satu layanan pengabdian kepada masyarakat. Melalui PAM Jabar sudah ada lembaga bantuan hukum, sebagaimana di tempat-tempat lain juga ada lembaga bantuan hukum. Dan kita harapkan LBH ini tidak saja terbentuk di provinsi, tapi mungkin di daerah-daerah, Kang Lutfi ya, di daerah-daerah di seluruh Jawa Barat. Iya. Itu betul. Ketika LBH itu terbentuk ya di bawah organisasi PAM Jawa Barat, untuk kemudian juga memiliki perwakilan di setiap kabupaten dan kota, sehingga kebutuhan alumni mengenai perlindungan hukum dapat terpenuhi. Begitu kira-kira Pak Kiai ya. Insya Allah ya. Pemirsa sekalian, PAM Jabar nanti setelah Idul Fitri akan mengadakan pelatihan advokat. Rencananya kita akan mengambil tempat di Cirebon. Dan insya Allah yang akan langsung bertindak sebagai penanggung jawab materi seputar pendidikan tersebut adalah dari KAI Jabar yang diwakili oleh Pak Asep, Pak Herman, dan tim nanti insya Allah.
Oleh karena itu, bersiap-siap saja para alumni sekalian, para khirin sekalian dimanapun Anda berada untuk Khususnya alumni mendaftarkan diri Anda untuk menjadi seorang advokat. Tetapi ada satu kekhususan adalah mereka yang alumni syariah. Iya, Itu Pak Kiai ya? betul. Kebetulan Pak Kiai ini adalah alumni Al-Azhar yang juga sarjana syariah beliau ini. Nah, lalu bagaimana bagi yang bukan alumni syariah? Ya silahkan secara legal formal untuk memiliki ijazah syariah terlebih dahulu. Secara legal formal, apakah mengikuti kuliah lagi, mengikuti jenjang S1 lagi, atau bagaimana begitu? Ya, baik. Bagi yang tidak memiliki ijazah syariah ataupun ijazah hukum dalam hal ini, ya kira-kira bagaimana nih solusinya Pak Asep ini? Iya. Bagi mereka yang antusias terhadap berpraktek Atau syarat administratif Ya. secara umum lah ya? berpraktek mengenai persoalan pendampingan, Ya. pendampingan hukum itu, bagi mereka yang bukan syariah itu bisa mengikuti pendidikan paralegal. Paralegal ya? Tapi syaratnya harus terbentuk dulu lembaga bantuan hukum. Ya. Dan nanti mungkin LBH ini kerjasama dengan Kemenkumham dan nanti akan mengeluarkan sertifikat paralegal. Oke. Dan mereka berkewajiban untuk mendampingi dalam tingkat non litigasi, masuk kepada ranah litigasi. Oh. Mereka hanya pendampingan dari kepolisian hingga kejaksaan. Oh iya iya. Ini pemirsa ingin tahu nih Pak Asep, litigasi itu apa? Ini perlu dijelaskan bagi orang yang bukan ahli hukum. Ya, litigasi ini mengenal ini jasa hukum. jasa hukum. Iya. Jasa hukum Ya. non formal. formal di pengadilan. Oke. Gitu. Mereka selaku advokat gitu yang memiliki sumpah, Yang memiliki sumpah, berita acara sumpah di pengadilan tinggi. Oh, tetapi yang non alumni syariah tadi belum bisa menyampaikan acara di peradilan, belum ya? Belum. Tahapannya nanti Ya harus mengikuti syaratnya harus Pendidikan. ada pendidikan Pendidikan atau memiliki jasa S1 hukum maupun SIK pun bisa. Oh iya iya. Sarjana ilmu kepolisian itu bisa. Bisa, gitu. Disesuaikan karena di dalam undang-undang advokat itu hanya itu yang bisa. Iya, betul betul. Menjadi advokat itu seorang SAI maupun sarjana hukum maupun SIK. Oke. Jadi para pemirsa sekalian, sekali lagi ya, yang berminat menjadi seorang advokat mutlak syarat administratifnya yang paling prinsipil adalah memiliki ijazah syariah ataupun ijazah sarjana hukum, ya. Nah ini terutama nanti bagi para anggota Pamjabar. Dan mungkin begini, Iya, iya. PKPA ini akan kerjasama pula. Iya. Kami menggunakan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Oh, STHB yang sebagai lembaga partner lah ini. ya Mitra. mitra Mitra. untuk menyelenggarakan PKPA. Nanti yang sebagai pematerinya itu bisa di akademisi langsung oleh STHB. Oh, STHB. Iya. Baik. Itu dari organisasi pula, dari STHB pun bisa pasti. Oh bisa ya. Kang Billy untuk KI Jabar ini sendiri sejauh mana nih jangkauannya? Konteksnya tentunya adalah Jawa Barat ya, karena ia adalah DPD begitu. Iya. Nah kita sudah mengadakan kerjasama dengan siapa saja untuk bisa mengokohkan ya statuta daripada DPD KI ini menjadi sebuah lembaga hukum begitu. Alhamdulillah DPD KI Jawa Barat tentu khususnya itu kan membentuk cabang-cabang ya. Oh, iya. DPC itu. Jadi di seluruh kecamatan sudah ada gitu. Kalau untuk di kecamatan kita lagi Baru kabupaten dan kota. Iya, kabupaten kota aja. Terus terkait DPC itu harus terbentuk. Oh, Karena dari situlah KI khususnya DPD Jawa Barat itu bisa besar karena adanya DPC di kabupaten kota di Jawa Barat. Seperti itu. Iya. Ya selain mungkin kami menambahkan, selain dari DPC yang kami bentuk, kami pun telah mengadakan audien dengan kepolisian khususnya Polda Jawa Barat
dan mungkin kedepannya akan lebih luas itu, khususnya mengenai persoalan masalah pendidikan, persoalan pendidikan hukum, mengenai persoalan kepala desa, tentang abdesi pendidikan terhadap kepala desa, khususnya kenapa? Karena banyak kepala desa yang terjerat hukum, khususnya hukum korupsi, kan itu Pak. Korupsi ya, kebanyakannya seperti itu, betul. Makanya kita giat ya, sekarang giat kita ke kecamatan, ke abdesi ya, itu abdesi kecamatan maupun abdesi kabupaten, untuk penyuluhan lah. Oh iya. Ya kan, terkait gimana yang jelas mungkin sekarang disebut kadarkum. Oh iya, Kan? betul, kadarkum. Tapi dengan arti luas konteksnya. Berarti KAI ini kalau di Indonesia secara umum ratingnya dengan apa nih untuk organisasi serupa? Organisasi advokat ini sebetulnya banyak Pak, Banyak ya? banyak. Mau ada Pradi, Oh iya. ada AAI, kan itu, Oh, ada iya. IKADIN, banyak sih. Asosiasi banyak ya di Indonesia itu. Banyak. Cuma dalam hal ini kami tidak mengkecilkan organisasi lain. Betul. Yang jelas KAI ini secara legal ini telah diakui. Alhamdulillah. Anggotanya sudah berapa Pak Asep sampai sekarang? Untuk DPD KAI Jabar itu alhamdulillah mungkin kami udah hampir 1.000 orang. Oh, luar biasa. Anggota kita Luar biasa. dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah. Iya. Alhamdulillah. Pak Kiai, selanjutnya ya untuk lembaga bantuan hukum ini kan memang objek Al-Azhar Mesir Jawa Iya. Barat begitu Pak Kiai ya, Betul. yang membutuhkan perlindungan hukum. Mereka memiliki hak-hak hukum begitu ya. Jadi ketika LBH ini memberikan bantuan hukum kepada Kirij yang memerlukan perkara hukum, ini dalam perkara apa saja yang memang kemudian bisa dibantu, dibela oleh LBH begitu Pak Kiai? Ya, saya kira hukum kan setidaknya ada dua ya, Ya. yang besar hukum pidana, Ya. hukum perdata gitu ya. Dan teman-teman Hirij, alumni Al-Azhar, paguyuban maupun yang masih di Mesir, Ya. ya, yang masih di KPMJB sana, siap-siap Anda menjadi lawyer ya. Nah, begitu. Di bawah Amin. bendera Pam Jabar ini ya, setiba Indonesia bisa langsung mengikuti pendidikan lawyer ya di Pam Jabar dengan terbentuknya nanti LBH. LBH ini insya Allah akan sangat menjadi kontribusi ya, Ya. PAM terhadap masyarakat, tidak saja anggota Hirij Oh, tidak yang akan saja, ya? oh iya. Betul. Ini kan saya bilang tadi, ini sebagai pengabdian LBH untuk masyarakat, Iya. untuk bangsa, untuk ya. bangsa, Siapapun yang membutuhkan siapapun ya. bantuan hukum. Ya, tentu saja memang kalau anggota PAM ada yang terkena satu semacam kasus, apa Ya. itu perdata, apa itu pidana, Ya. atau mungkin di mahkamah-mahkamah khusus, Betul. mahkamah konstitusi dan sebagainya bisa dibantu oleh LBH ini. Ya. Oh iya. Baik, Pak Asep, mohon dijelaskan kembali bagaimana mekanisme lalu penyelenggaraan pendidikannya kira-kira berapa lama ini Pak Asep? Untuk menjadi seorang pengacara ini atau menjadi seorang advokat ini ada beberapa tahap yang harus dilalui, khususnya pendidikan khusus profesi advokat Ya. selama 5 hari. 5 hari ya. Ya, 1 hari mengikuti ujian advokat. Ujian advokat. Dan setelah ujian advokat nanti ada pelantikan mengenai advokat itu sendiri di organisasi advokat dilantik. Lalu setelah organisasi advokat melantik advokatnya, beliau ini advokat itu yang telah dilantik nanti mengikuti sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Jawa Barat, Ya. misalnya di Jawa Barat sini, Ya. gitu, dimana sesuai dengan domisili yang ada kan gitu. Itu tahapan-tahapannya ya. Iya. Nah, perlu dijelaskan kembali Pak Asep mengenai syarat administrasinya tadi. Selain daripada ijazah hukum ya, atau syariah kalau dari fakultas keagamaan. Apalagi syarat administratif yang Yang jelas di DPD KAI Jabar ini ada form
penerimaan untuk peserta PKPA Form, calon advokat. Yang kedua harus benar-benar ber-KTP atau warga negara Indonesia. ya. Wah, betul. Nah, yang ketiga dia harus memberikan suatu surat pernyataan, bukan PNS maupun pegawai negeri. Pokoknya bukan ASN gitu ya. ASN ya, gitu. Kenapa ya tidak boleh begitu Pak Asep? Karena syaratnya begitu Pak. Syaratnya memang begitu. Undang-undang advokat. Itu yang mengatur Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Begitu. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Oke. Gitu. Kami tidak mungkin berbenturan dengan undang-undang advokat. Ya, betul. Oke, mengisi form KTP warga negara Indonesia, kemudian yang ketiga pernyataan bukan ASN ya. Iya. Kemudian yang keempat Pak Asep? Yang khususnya persoalan masalah dia sarjana hukum, ada sertifikat kelulusan S1-nya kan itu. Betul. Gitu. Itu syarat administratifnya. Ada minimal 25 tahun. Oke. Gitu. Kalau setelah mengikuti PKPA beranjak kepada ujian advokat itu syaratnya harus memiliki syarat sertifikat PKPA itu sendiri kan itu. Terus harus terlebih dahulu dia memang harus ada pernyataan itu. Ya. Nah, setelah menjadi advokat nanti ada persyaratan menurut undang-undang advokat, itu harus magang hukum advokat gitu. Oh, di kantor hukum. Setelah mengikuti pendidikan ini. Ya, setelah pendidikan terus mengikuti ujian advokat, dia harus magang selama 2 tahun. Baik. Itu pemirsa syarat-syaratnya. Dipersiapkan saja bagi siapapun Anda yang berminat menjadi seorang lawyer begitu ya. Baik, selanjutnya ke Kang Billy. Ini namanya Kang Herman atau Kang Billy, panggilannya juga Kang Billy ya. Namanya memang sangat nyentrik ya. Kang Billy ya. Baik, Kang Billy, apa saja program-program yang terselenggara, apa saja yang ada di KAI? Ya. Alhamdulillah ya, program kami sekarang ya tadi yang saya sudah utarakan terkait penyuluhan itu, dan juga ya merekrut juga yang udah lulus di Universitas Sarjana Hukum ya, khususnya bidang hukum gitu. Kita rekrut, dan juga yang bagusnya itu sih kita kepenyuluhan karena sekarang kan kadarkum terus hukum masyarakat ya saudara. Dan kami pun di sini programnya tidak melayani sebagai jasa advokasi, istilahnya kita dibayar ada finansialnya gitu kan, ada finansial. Tapi kami membantu asal orang yang tidak mampu. Asalkan terpenuhi administrasi, yaitu dari RT, RW, terus ke desa, ke kecamatan. Bahwasanya seorang klien kita, calon atau klien kita itu sebagai orang tidak mampu, baru kita bisa mendampingi. Luar biasa. Jadi ada unsur sosialnya. Iya, ada unsur sosialnya. Harus dibantu ya. Harus dibantu. Tidak mampu ya. Iya, itu nggak boleh nggak dibantu. Kita harus dibantu. Biasa. Makanya pekerjaan advokat saya pilih menurut sangat saya, iya. Betul. Yang jangan takut ya. Sangat mulia dan sebuah profesi yang sangat bonafit ya, Pak Kiai. Betul. Sangat bonafit dan strategis begitu. Betapa kita bisa melihat seorang lawyer begitu mereka memiliki, katakanlah ya, kelebihan secara material, itu katakanlah konsekuensi logis dari sebuah profesi yang dijalaninya, kan begitu ya. Betul. Jadi kawan-kawan sekalian, pemirsa sekalian, luar biasa ya profesi seorang lawyer, seorang advokat itu Anda semua sudah tahu adalah sebuah profesi yang levelnya tinggi ya. Baik Pak Kiai, untuk yang terakhir barangkali pesan-pesan untuk para alumni ataupun untuk masyarakat khalayak terkait dengan program yang akan kita selenggarakan, mangga silakan. Ya, pemirsa sekalian, khususnya teman-teman alumni Jawa Barat ya, alumni Al Azhar Paguyuban Jawa Barat, dan yang akan menjadi calon anggota PAM Jawa Barat di KPMJB sana di Kairo. Ini peluang luar biasa.
sesuatu yang sangat strategis untuk pengabdian kita sebagai alumni Al-Azhar di tengah-tengah masyarakat. Tidak saja untuk Anda semua, kita semua sebagai alumni, tetapi juga masyarakat yang kurang mampu. Saya kira ini ke depan kita akan menjadi penyuluh-penyuluh hukum. Ya, secara tidak langsung akan memberikan satu pendidikan hukum kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran hukum. Mulai dari awal mengenal kasus itu seperti apa yang bisa diajukan ke pengadilan, kelayakannya dan sebagainya. Dan ini betul-betul sukarelawan, sukarela. Bahwa kemudian ada benefit itu berarti efek saja. Efek saja kalau di kemudian hari. Jadi teman-teman, di sini kita akan ada LBH dan kita tidak akan mencari hidup di situ, tetapi insya Allah dengan perjuangan itu akan ada efek-efek juga, efek-efek juga secara material. Jadi intinya kesiapan nurani kita, keterpanggilan nurani kita kepada dunia hukum, melayani masyarakat, ya, meng-hire orang-orang yang tidak mampu. Mari kita manfaatkan peluang ini, kesempatan ini untuk masa depan bangsa. Dan kita dari PAM Jabar mengambil bagian untuk itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kiai selaku penasehat PAM Jabar. Selanjutnya untuk closing statement dari Pak Asep selaku Ketua DPD KI Jawa Barat. Mangga Pak Asep. Terima kasih. Yang jelas bagi pemirsa atau alumni Al-Azhar, dalam hal ini saya selaku Ketua DPD KI Jabar yang mau mengikuti atau yang berminat menjadi advokat, kami tunggu pendaftarannya di sekretariat DPD KI Jabar maupun di PAM Jabar, yaitu Jalan Pelajar Pejuang nomor 23 Bandung. Kami akan melayani Khusus untuk program nanti setelah Idul Fitri untuk alumni Al-Azhar Jawa Barat. Betul. Betul.